Kan pukul 11.35, maka acara technical meeting akan segera dimulai. Sebelum acara ke inti, marilah kita berdoa. Jadi untuk doa saya pimpin, berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, acara berikutnya yaitu sambutan Bapak Ketua Panitia. Untuk Bapak, silakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu serta adik-adik yang sudah mendaftar di Smart Era Pickleball tahun 2025. Izinkan yang memperkenalkan diri dulu yang Iqbal Saputra selaku Ketua Panitia di kegiatan hari ini. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu serta adik-adik yang sudah mendaftar di Smart Era Pickleball Competition yang keempat. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya karena kami sudah cukup berhasil katakan untuk menyelenggarakan kegiatan Sementara Pickleball di tahun-tahun sebelumnya. Dan sekarang di tahun yang ini kita menyelenggarakan yang keempat. Dan semoga kegiatan ini berlangsung dengan kedepannya dengan berkat dukungan dari Bapak Ibu serta adik-adik agar berlangsung dengan baik dan lancar. Nah, saya singkat saja bahwa kegiatan ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori open yang rencananya kami selenggarakan dalam tingkat regional, yaitu Bali, NTB, Jawa, dan Kalimantan, serta eh, kategori intermediate tingkat Provinsi Bali. Jadi, karena sampai saat ini yang hanya mendaftar adalah kita-kita pecinta pickleball yang masih di Provinsi Bali, dan kami juga sudah mengundang beberapa eh, pemain atau pemain peserta pickleball dari Jawa dan dari NTB dan Kalimantan. Ternyata mereka membatalkan kehadirannya. Jadi tidak mengurangi eh, besar atau kegiatan event ini. Semoga jadi Bapak tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk berkompetisi kegiatan ini. Jadi kegiatan untuk empat tingkat regional dibagi jadi dua, yaitu pickle men double under 17, yaitu women under 17, mix double under 17, men double 17 plus, women double 17 plus, dan mix double 17 plus. Itu untuk open tingkat regional. Kemudian untuk intermediate tingkat Provinsi Bali itu hanya kami mempertandingkan men double. Nah, jadi ada 7 kategori untuk kegiatan ini untuk sementara di Pickleball di tahun yang keempat ini atau di tahun 2025 ini ada 7 kategori yang akan kami lombakan dan kami berharap bisa memberikan hadiah sebesar 30 juta rupiah. Nah, di akhirku juga kami juga akan memperebutkan Piala Bergilir Provinsi Bali. Nanti teknisnya akan disampaikan oleh pengawas atau pengatur pertandingan nanti oleh Pak Agung Tembar. Jadi kegiatan ini juga disponsori oleh PDAM, Telkomsel, kemudian My Republik, Bank BPD, Bank Hoki, kemudian juga Yamaha Motor. Jadi kegiatan ini juga terima kasih juga support dari Bapak Ibu dan adik-adik yang sudah mendaftar di kegiatan ini. Baik, itu poin yang saya bisa sampaikan selaku saya mewakili panitia dari kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu kami harapkan dan nanti kehadirannya yang dimana kegiatan ini dimulai dari tanggal 24, 25, dilanjutkan ke tanggal 25 dan diakhiri di tanggal 26. Nah, kegiatan akan dilaksanakan pembukaannya di tanggal 24 dan kapan pertandingannya itu dimulai diharapkan jam atau pukul 7.30 sudah mulai sesi pertandingannya. Jadi Bapak Ibu diharapkan sebelum jam 7.30 sudah berkumpul di SMA Negeri 3 Singaraja untuk registrasi dan melengkapi administrasi lainnya. Nah, untuk juknis dan teknis pertandingan nanti akan disampaikan oleh Pak Agung Tember selaku pengatur pertandingan nanti akan disampaikan secara langsung oleh beliau gimana teknisnya, gimana
apa syaratnya, kemudian apa yang perlu Bapak Ibu persiapkan untuk kegiatan ini. Baik, itu saja dari saya. Saya serahkan ke MC kembali. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan dari Bapak Ketua Panitia. Untuk acara berikutnya, penyampaian dari panitia pertandingan. Untuk panitia pertandingan, saya persilahkan. Selamat siang para peserta Semantiara Pickleball Competition yang keempat tahun 2025. Jadi kita sama-sama pecinta olahraga pickleball atau yang sering tinggal di lapangan lah. Mungkin bahasa Tiang agak campur-campur karena saya sendiri adalah orang lapangan, jadi tidak begitu formal. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan kata, ucapan atau nada-nada yang agak tinggi karena karakter saya seperti ini. Mungkin sebagian rekan-rekan sudah pada kenal saya yang lagi membantu teknis penyelenggaraan dari kejuaraan Semantiara Pickleball Competition yang keempat tahun 2025. Harapan kita bersama semoga ini lancar, tidak ada permasalahan, kita fun bermain dengan satu tujuan sportivitas yang tinggi. Nah, ada beberapa hal yang perlu yang paparkan mengenai teknis seperti apa pertandingan nanti. Yang pertama itu adalah mengenai nama kegiatannya sudah, kemudian jenis kejuaraannya sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua Panitia tadi. Kemudian kita ke syarat peserta sudah, kemudian kita mengacu ke pertandingan. Up lagi, biar belum sampai hari ini. Up lagi, naikkan lagi. Jadi untuk syarat-syaratnya itu lebih mengacu ke kategori intermediate-nya. Kalau intermediate-nya itu adalah peserta pickleball dengan status ASN dan non ASN yang bekerja di instansi pemerintahan Provinsi Bali. Jadi dia bisa main di sini baik itu ASN dan non ASN bisa, dan ada ketentuan lain yaitu belum pernah menjuarai kejuaraan pickleball dengan taraf open. Otomatis yang pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan open di daerah ataupun di nasional, kemudian tidak termasuk atlet Porprov Bali tahun 2025 yang terakhir kemarin bulan September. Kemudian belum pernah menjadi juara satu Semantiara Pickleball edisi sebelumnya tahun yang kemarin dan 2 tahun sebelumnya. Peserta wajib menunjukkan identitas atau KTP dengan surat keterangan instansi. Nanti pada saat kita cek and recheck, misalkan ada salah satu pemain yang mungkin merasa kurang pas di hati dan merasa itu pemainnya kayaknya bukan ini itu dan segala macamnya, bisa para pemain yang main di intermediate itu memperlihatkan saja KTP dan surat untuk menguatkan identitas diri. Itu nanti bisa dipakai pada saat sebelum kejuaraan. Jikalau sudah terjadi pertandingan, apalagi sudah nantinya berjalan pertandingannya itu terjadi permasalahan, mohon maaf akan langsung didiskualifikasi. Jadi biasanya pengalaman kami yang dikalahkan ataupun yang mengalahkan itu akan naik. Jadi dari poinnya sudah kita hapuskan dari awal jika itu terjadi permasalahan. Semoga saja kita dengan prinsip menjunjung tinggi sportivitas tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan seperti itu. Jadi kita benar-benar mainnya fair play.
dari mana kita pendaftaran seperti apa, kita menyesuaikan dengan hal tersebut. Oke. Mengenai waktu dan tempat pelaksanaan itu adalah kita mulai hari Jumat sampai dengan hari Minggu tanggal 24 dan 26 Oktober 2025. Itu pun nantinya akan dibagi hari pelaksanaannya. Untuk tanggal 24 hari Jumat itu open tingkat regional itu dari U17, women dan men, kemudian ada mix. Ini di jadwalnya udah ada di secara tertulis, ya. Mungkin akan di-share. Naikkan lagi, ya. Iki ya, bisa nanti akan di grup kayaknya sudah di-share. Di grup sudah di-share ya. Jadi men double U17 men dan woman, kemudian ada mix double-nya. Jadi intermediate di hari terakhir. Kenapa kami dari pihak panitia melakukan hal tersebut? Mengingat mix double 17+ itu tidak bermain double di hari yang sama. Misalkan dia di salah satunya main di men's double atau di women's double. Jadi kami pisahkan satu hari, mix double-nya dimain di hari Jumat, mix double 17+-nya, kemudian under 17 mix double-nya main di hari Sabtu. Itu kesepakatan kami di panitia menanggulangi adanya sakit dari pemain karena kecapean atau hal yang kita sangat-sangat tidak inginkan. Ya. Kemudian apa lagi? Nanti lokasinya sudah di-share. Untuk lokasinya itu di SMA Negeri 3 Singaraja. Untuk hadiah sudah. Nah, ini yang penting, format pertandingan dan skoran menggunakan peraturan resmi seperti yang kita ketahui. Dan ini adalah menyesuaikan dengan panitia, mengingat waktu yang mepet, jadi akan menyesuaikan dari penskorannya. Nah, format pertandingan itu adalah round robin, penyisian grup. Kita menyesuaikan dari jumlah peserta. Kemudian kita pakai pada saat penyisihan grup itu adalah skor 11 poin. Satu set 11 poin dengan 6 poin pindah tempat. Switch side. Kemudian time out itu 1 kali dan berlaku 1 menit per tim. Oke. Baik dilakukan misalkan set pertama kita belum pindah, dia sudah mengambil 1 menit, sudah mengambil time out 1 kali, itu berlaku 11 poin berikutnya. Selama 11 poin itu berlaku. Jadi kedua belah pihak itu punya satu-satu. Kalau dia mau menunggu pihak lawan untuk time out ya silakan. Nanti. Kemudian pada saat penyisian grup atau round robin ini, juara grup dan runner up grup itu lolos babak selanjutnya atau hanya dipilih ya, juara grup dan runner up grup aja yang dipilih, jadi dari masing-masing grup. Kemudian baik itu 8 besar atau babak berikutnya setelah fase grup itu akan memakai skor tradisional 15 poin. Itu juga sama, di up lagi 15 poin, jadi hanya perbedaannya dari 15 poin itu time out-nya 2 kali. Dan tetap 1 menit per tim. Per tim itu 2 kali time out dengan switch side atau pindah tempat 8 poin. Untuk skor 11 dan 15 itu mentok nih, nggak ada jus. Jadi kalau misalkan biasa pemain di WPC itu diketahui namanya one by one, jadi nggak ada apa namanya
nggak ada jus. 14 sama, final point adalah 15, 10 sama, 1 by 1 11 poin. Untuk perebutan juara 3 dan 4 itu memakai skor 21 poin. Itu pun juga sama ya. Tidak ada jus 20, 1 by 1 tetap 21 poin. Satu set 11 poin switch side atau pindah tempat. Poin 21 dan 15 itu dapat 2 kali time out. Hanya 11 poin yang 1 kali time out. Ini berlaku di juara 3 dan 4 itu berlaku juga sama di final 1-2. Skornya 21 poin, 1 set, 11 poin pindah tempat. Oke. Apa lagi? Ketentuan umum tanpa jus sudah saya jelaskan tadi. Naik lagi dikit. Untuk perolehan juara dan runner up itu diperoleh jika terdapat tim yang sama. Dilihat dari selisih poin, poin menang, poin kalah dari pertemuan masing-masing di dalam satu grup. Jika dua peserta yang memiliki nilai yang sama dalam pool, penentuannya adalah dengan berdasarkan head to head. Kemudian jika ada 3 peserta dengan nilai yang sama, itu dilihat dari jika 2 peserta memiliki game set yang sama pada pool tersebut, penentuan pemenangnya berdasarkan head to head. Jadi kembali ke head to head. Oke, jika peserta memiliki game set yang sama pada pool tersebut, penentuan pemenangnya berdasarkan selisih poin. Jumlah grup dan jumlah peserta tiap grup itu yang menentukan itu adalah hasil TM atau jumlah peserta yang mendaftar. Oke. Kemudian ini ada ringkasan skor dan time out. Nanti akan setelah ini akan di-share juga mengenai THB dari kejuaraan Semantiara Cup ini. Kemudian kita mengacu ke sebelum coba peralatan dan pesannya. Untuk bola itu resmi berwarna hijau lubang 40 disediakan panitia. Kita pakai bola itu sudah pasti bolanya hard competition. Jadi misalkan teman-teman sudah berlatih dengan bola lain, kita pakai di sini yang menyesuaikan dengan panitia hard competition. Pakaian olahraga yang sopan, dominan warna tidak boleh sama dengan warna bola. Elingan, kemarin ada masalah tentang pakaian. Yang dimaksudkan pakaian ini adalah baju dan celana. Itu yang dimaksudkan pakaian. Jadi bukan sepatunya. Nah, kalau warnanya sepatunya mau pink, mau hijau, mau hitam, mau belang bungkem apapun juga ya nggak jadi masalah karena itu tidak mempengaruhi apa-apa. Yang mempengaruhi itu adalah bagian baju dan celana. Biar tidak salah ya. Yang jelaskan lagi, pakaian olahraga yang sopan dominan warna tidak boleh sama dengan warna bola. Bajunya hijau, celananya hijau itu tidak diperbolehkan, baik hijau stabilo, hijau warna gelap, hijau. Pokoknya hijau itu tidak boleh. Kalau sepatu boleh, pakai bandana hijau boleh. Yang maksudkan di sini adalah pakaiannya. Ini jadi misalkan ini mengantisipasi ada pertanyaan. Kalau long sleeve atau penutup lengan itu warnanya hijau, diusahakan juga tidak boleh karena itu mendekati dengan pakaian. Dan itu melebihi dari ukuran 30 cm itu bisa melebihi itu. Jadi terlalu kelihatan kalau kita pada saat mukul menerawang dengan bola warna yang sama. Kemudian wasit bersertifikat daerah nasional dan ditunjuk oleh panitia. Kita ada beberapa yang sudah wasit daerah, ada beberapa yang juga tidak wasit bersertifikat daerah, tetapi memiliki pengalaman untuk mewasiti. Kita pilih yang benar-benar wasit netral. Walaupun dari kebanyakan ini dari Buleleng, kami berusaha untuk netral, tidak memihak.
Kalau misalkan ada yang komplain, kita akan cari solusi yang terbaik untuk akan hal itu. Bukan berarti kita mengesampingkan wasit-wasit daerah atau nasional yang punya lisensi hal tersebut di Bali. Kenapa? Misalkan ada pertanyaan, kenapa nggak kita yang bertugas? Sekali lagi saya tekankan, kita melihat dari budget yang dimiliki panitia. Karena saya sendiri menjelaskan ke panitia, budgetnya sekian, kita nggak mungkin bisa mengundang dari wasit daerah yang tinggal di kabupaten lain. Apalagi dengan permintaan yang lebih yang tidak bisa kita bisa servis, ya akomodir semua. Jadi kami tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi kami ambil kesimpulan, kami ngambil wasit daerah. Jadi nanti keputusannya itu adalah bersifat mutlak. Namun pemain dapat mengajukan banding ke pengatur turnamen. Itu ada lagi regulasinya seperti apa, ada aturannya seperti apa. Oke, kami akan usahakan, kita juga saya dan dari pihak panitia inti di sini mencari solusi terbaik. Kalau bisa, karena kita tidak memakai wasit berlisensi daerah ataupun nasional, kita tidak ada sistem trusting. Tidak ada yang pemain yang menghitung, pemain yang melakukan, yang menentukan in out-nya, atau pemain yang terdekat menentukan segala macam. Enggak, kita upayakan wasit dari awal sampai akhir mewasiti. Jadi kami bisa memberikan poin yang kedua, yaitu keputusan wasit bersifat mutlak. Kenapa? Karena wasit ada di tengah lapangan. Tidak ada sistem trusting, kami harapkan seperti itu. Mengenai aturan dan pengaturan, ini sudah kami jelaskan seperti apa. Sebagian besar, kita langsung ke poin panitia berhak mengubah jadwal atau sistem pertandingan sesuai kebutuhan teknis. Itu akan kita sampaikan sebelum drawing. Jadi sistem pertandingannya adalah sudah kami jelaskan di atas. Kemudian untuk biar tidak terjadi permasalahan, drawing untuk pool kami akan lakukan secara otomatis memakai spinner. Jadi kami tidak ada keinginan untuk biar ini ketemu ini juga, tidak ada. Kami berusaha untuk netral. Kami juga melakukan pembagian di masing-masing kabupaten agar tidak ketemu di awal, agar tidak di satu pool dan segala macamnya. Kami sudah meminimalisasi kesalahan, atau dengan kata lain kita berusaha untuk netral, menjunjung sportivitas tanpa ada yang memihak apapun juga. Okay? Nah, kemudian peserta tim yang terlambat lebih dari 10 menit itu adalah panggilannya 5x2. Calling pertama 5 menit pertama, ya. Kemudian 5 menit kedua. Jikalau itu tidak hadir, akan dinyatakan kalah. Kemudian pergantian pasangan double hanya diperbolehkan sebelum technical meeting. Jadi teman-teman atau rekan-rekan sebelum drawing sebentar, sebelum saya membacakan semua ini, sebelum ada pertanyaan-pertanyaan, atau setelah nanti ada penjelasan dan tanya jawab, rekan-rekan mau mengganti pasangan silakan, itu sah karena belum ada drawing. Sangat-sangat sah. Jikalau terjadi drawing, setelah terjadi drawing baru terjadi pergantian pemain, saya akan kembalikan ke yang mengganti pemainnya itu untuk menghubungi semua pemain yang ada. Jika deal mereka menyetujui, kami akan menyetujui dari pihak panitia. Jikalau misalkan dari 8 peserta, 7 peserta deal semua mengakui membolehkan hal itu, kami dari pihak panitia oke, setuju. Jikalau dari 7 peserta, 1 peserta saja yang tidak setuju, itu tidak terjadi. Jadi satu tim tidak bisa diganti. Oke. Wasit sudah, protes hanya dapat diajukan maksimal 10 menit setelah pertandingan selesai secara tertulis oleh kapten tim. Ini yang penting, ya. Jika lewat dari 10 menit atau kerabak kumbuk di luar dari lapangan, sudah lewat dari 10 menit baru dia protes, itu tidak diakui. Karena yang anak Bali bilang beembon kon pang di kebosnya naik protes baru benar.
Jadi kita batasi hal tersebut biar tidak melebar. Tetap juga harapan kami menjunjung sportivitas. Harapan kami ini pertandingan semua berjalan lancar. Hasil pertandingan yang telah dicatat panitia tidak dapat diubah kecuali ada kesalahan administratif. Misalkan dalam pencatatan skor, kemudian pertimbangan-pertimbangan ada pemain, ada tim yang dalam satu grup sama. Kita salah mencatat, kita salah memasukkan pantasnya A yang juara pool, kita pakai B-nya juara pool. Oke, itu yang bisa diprotes atau bisa kita perbaiki. Oke. Kedua tim harus dan wajib bermain sportif. Jika terjadi sebaliknya, maka kedua tim didiskualifikasi. Nah, ini dia menjelaskan dulu sebelum melebar. Yang tekankan semua pemain berusahalah bermain sportif, berusahalah bermain apa adanya, berusahalah bermain apa tujuan datang kita ke dalam suatu pertandingan. Jikalau terjadi yang dimaksudkan kedua tim ini bermain seperti sepak bola gajah, berusaha untuk mengalah, berarti percuma nanti latihannya bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan datang untuk mengalah. Intinya jika hal tersebut terjadi, sangat disayangkan akan mencederai dari perhelatan Semantiara Cup karena terjadi hal-hal yang di luar dari tujuan kita bersama adalah menjunjung sportivitas. Sekali lagi saya tekankan, ayo kita bersama-sama junjung sportif. Menang kalah kita tentukan di belakang, pada saat kita bermain. Bukan pada saat bermain kita sudah, sebelum bermain kita sudah menentukan saya harus kalah dulu, saya harus menang dulu. Kejadian kemarin di bulu tangkis Cina lawan Indonesia, Cina lawan apa itu, karena takut ketemu sama Cina, jadi semuanya untuk berusaha untuk mengalah, akhirnya kena skorsing. Jadi tercederailah event itu. Harapan dari panitia kan event ini menjadi agenda tahunan seterusnya. Untuk itu tolong, harapan saya secara pribadi dari rekan-rekan sekalian tidak melakukan hal-hal yang di luar dari yang sangat-sangat tidak kita harapkan. Ya. Nah ini lagi, jika terjadi gangguan cuaca buruk, listrik padam, force major, itu termasuk dalam force major. Ada aturannya yang dibuat kesepakatan dengan panitia. 4 jam pertandingan dilanjutkan dengan skor terakhir. Oke, kurang atau sama dengan 4 jam. Misalkan masih 4 jam di bawah, 3 jam 59 menit pun itu tetap skor terakhirnya. Misalkan 3-4, 4-10 itu dipakai. Jikalau melebihi dari 4 jam, pertandingan diulang dari awal set, yaitu 0-0. Sebenarnya ini aturannya adalah jika berlaku 1 hari, 24 jam itu baru 0-0. Karena kami mengambil waktunya itu minim. Kami dari pihak panitia membuat aturannya ini biar tidak sampai melewati batas. Force major itu seperti ini. Aturannya adalah seperti ini, ya. Jadi akan nantinya kalau kok panitia itu mengundur-undur waktu sampai 5 jam segala macam, ini masih bisa segala macam. Silakan bilang sama panitia, protes panitia. Panitia ini waktunya sudah menunjukkan seperti ini, silakan. Kami akan lihat juga dari kedua belah pihak. Kita lihat lapangan, kita lihat sikon dari venue-nya apakah layak untuk bermain atau tidak untuk bermain. Karena satu hal, saya tidak melihat jangka pendek, saya melihat jangka panjang. Jikalau ada atlet yang berpotensi nanti untuk ke kejuaraan nasional, karena saya juga di Bipres provinsi, ada yang cedera dan ini cederanya sampai bertahun-tahun harus istirahat, itu sangat disayangkan. Kita jadinya melihat sikon venue-nya apakah layak pakai atau tidak, kesepakatan dari kedua belah pihak dan panitia juga sebagai penengah.
Saya hanya berpikir tidak untuk saat ini saja, karena besok-besok pasti bakalan ada event-event yang seperti sirkuit nasional, jadi event A, event B. Sangat disayangkan jikalau kita memaksakan kondisi venue tidak kurang baik, kita paksakan untuk bertanding dan ada yang cedera, sangat disayangkan, dan itu kerugian besar bagi satu kabupaten. Jadi itu harapan kami. Kemudian jika turnamen dibatalkan sepenuhnya, biaya pendaftaran dikembalikan sesuai ketentuan panitia. Jadi itu mengenai aturan. Apa nih? Yang mohon maaf yang tidak berurutan celok-celoknya, karena yang harap hal-hal yang terpenting saja mengenai kode etik peserta. Pada saat tadi sudah nyerempet sedikit, yang tekankan lagi peserta itu wajib menjunjung tinggi sportivitas dan fair play-nya. Sekali lagi, ini juga tertuang pada saat di kode etik. Tindakan tidak sportif, kasar atau merugikan lawan akan berakibat didiskualifikasi. Itu secara personal ya. Makanya yang tekankan tadi, mari kita sama-sama membantu panitia untuk memperlancar dari proses pertandingan tersebut. Tidak hanya di event ini, tidak hanya di pertandingan ini, di semua event kita berusaha untuk sportif. Untuk kesehatan dan keamanan peserta bertanggung jawab atas kondisi kesehatan pribadi. Jikalau terjadi cedera atau kehilangan barang pribadi, itu panitia tidak menanggung jawab atas hal tersebut. Jadi kita mendisiplinkan diri sendiri. Kalau di aturan, mohon maaf yang membandingkan kalau di tenis lapangan, kram itu tidak dibantu karena banyak faktor, bukan dari venue. Karena itu berawal dari dirinya sendiri yang melakukan kesalahan, baik makanan tanpa istirahat kemarin, banyak begadang, ataupun misalkan dia kurang pemanasan, jadi bukan venue yang disalahkan. Itu aturan di tenis sangat ketat. Nah, hal ini juga kami dari panitia mengambil kesimpulan hal tersebut, jadi peserta tidak bertanggung jawab atas kondisi kesehatan pribadi. Panitia juga tidak bertanggung jawab atas cedera maupun kehilangan barang pribadi. Jadi ampuru pisan, intinya adalah bertanggung jawab atas hal-hal yang menyangkut private pribadi. Kemudian penyelesaian sengketa jika terjadi protes, permasalahan apapun juga hanya diterima saat pertandingan berlangsung, seperti tadi sudah dijelaskan, adalah 10 menit setelah selesai. Jika lebih dari 10 menit, saya akan tetap menghitung. Jadi panitia akan menyiapkan stopwatch setelah pertandingan selesai 10 menit. Jika lewat dari 10 menit, berarti sudah tidak berlaku lagi protes dan keberatannya. Melewati hal itu baru protes, ya tidak berlaku. Dan semua protes itu harus tertulis dan diajukan oleh kapten tim. Atau kapten tim, misalkan ini tidak ada kapten tim, boleh dari pemain kedua belah pihak, atau misalkan mengajak official, silakan. Yang bertanggung jawab atas tim tersebut yang bermain. Misalkan kapten timnya dari pelatih dari luar, silakan yang bertanggung jawab atas kedua tim. Atau tim yang bertanding ini salah satunya menjadi kaptennya, silakan. Ada aturan lagi yaitu membayar uang protes sebesar 1 juta rupiah. Berhasil atau tidak suatu protes, uang protes menjadi hak panitia. Itu mengenai penyelesaian sengketa. Jadi hal-hal yang sudah saya paparkan tadi semoga bisa dipahami dan dimengerti oleh rekan-rekan sekalian, karena ini sekali lagi kita tidak hanya mengacu pada satu event ini saja, banyak event. Jadi hal-hal yang terkait mengenai sportivitas tetap kita junjung tinggi, tentang melancarkan dari satu event. Yang kasarnya syukur ada event untuk
kita bisa silaturahmi, kita bisa berkompetisi secara sehat, sportif, yang kasarnya ampur kalau misalkan ini salah. Jadi mengapa nggak kita mencoba untuk melancarkan segala sesuatu yang sudah menjadi ketentuan dari panitia. Mungkin ini kemantan dari Tiang selaku seksi di pertandingan. Jikalau ada pertanyaan, jikalau ada permasalahan dari apa yang sudah sedang paparkan, saya paparkan, kami juga paparkan dari pihak panitia. Kami persilahkan untuk sesi pertanyaan yang diatur oleh MC. Silakan. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian informasi dari panitia pertandingan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak atau Ibu, silahkan jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui mikrofon, dan juga kalau nanti kurang jelas bisa melalui kolom komentar. Mungkin bisa dipersilahkan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Ya, perkenalkan, nama saya Ide Purnama. Pertama, ada satu pertanyaan yang ingin yang sampaikan. Tapi sebelumnya, pada rekan-rekan semua, panitia, terima kasih. Kami dari Tabanan, mungkin baru 6 bulan mengenal Pickle. Nah, tentunya ini merupakan kesempatan yang cukup berbahagia bagi kami khususnya di Tabanan. Mendapatkan ilmu juga dari rekan-rekan sekalian, mohon petunjuknya nanti. Dan selanjutnya pertanyaan saya, wasit yang nanti memimpin itu jumlahnya berapa? Demikian, terima kasih. Baik, untuk Bapak, apakah ada pertanyaan tambahan lagi atau sudah cukup? Ya, sementara cukup itu ya. Sementara cukup itu ya. Halo. Oke, Suksma Bapak sudah pertanyaan yang bagus nanti tentang jumlah wasit nih Pak nggih. Untuk jumlah wasit ini ada 6, kita ada 3 lapangan. Jadi nanti wasitnya ini giliran bisa satu event, misalkan di lapangan A atau lapangan 1, wasitnya 2 kali mewasiti, lagi ganti, atau 3 kali mewasiti, ganti. Yang pasti 11 poin itu cepat Pak. Satu lapangan itu ada 2 wasit, jadi mereka bergantian mewasiti. Nanti pada saat terakhir ada jeda, kemungkinan besar jedanya itu terjadi di makan siang. Mungkin dari jam 12 sampai jam 1 kita istirahat untuk wasit juga. 1 jam untuk mereka bisa istirahat makan siang. Karena kita tidak bisa nge-push jikalau itu memungkinkan. Jikalau tidak memungkinkan karena melihat waktu, jadi pertandingan tetap dilaksanakan, wasit yang tidak mewasiti istirahat berapa kali lagi. Jadi ada momen, ada waktu untuk istirahat Bapak. Ya, maksud saya yang gini Pak, mohon diperjelas untuk gini, satu pertandingan itu 2 wasit, 1 wasit yang nantinya
menilai hasil pertandingan, yang satu wasit apakah dia melihat foul, yang menentukan foul dan tidaknya. Karena pengalaman kami ikut di kompetisi di Denpasar kemarin, wasit hanya mencatat saja bola in maupun out, dan foul, terutama foul itu tidak sama sekali tidak ada yang menilai, Pak. Demikian. Oh nggih, berarti dalam satu pertandingan ya Pak nggih. Dalam satu pertandingan nggih. Tetap Pak satu wasit yang dipakai. Nggih, satu wasit karena event-event yang ada di Bali, di internasional, yang di WPC kemarin, bahkan di WPC ini kan sistemnya trusting Pak. Ini kan lebih sportivitas tinggi. Jadi pemain yang mewasiti, tidak ada wasit. Wasit hanya mencatat skor akhir. Nah, kami di sini berusaha untuk tidak seperti itu. Jadi tidak ada kemungkinan kesalahan, hanya bola yang terdekat dari pemain yang menentukan itu bola masuk atau out. Nah, kita yang menentukan semua. Dan jenis foul dan segala macamnya kita sudah ada penyegaran di wasit. Itu sudah kami terangkan untuk melihat foulnya, untuk melihat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan atau aturan perwasitan IPF tahun 2024. Bukan 2025, karena 2025 belum kami paparkan. Hanya saja, Niki untuk menjelaskan untuk semua juga rekan-rekan, ada aturan kalau kena net itu diulang. Ada yang kena net itu dilanjutkan. Jadi aturan terbaru kena net itu dilanjutkan. Apapun juga. Ketentuan yang kedua, jikalau dia kena perlengkapan net besinya yang di dalam, yang di tengah ke poin untuk lawan. Itu aja yang aturan yang terbaru. Untuk memanipulatif dari bola pada saat servis, baik memakai servis spin, slice, yang pasti aturannya adalah di bawah pinggang, itu legal, itu sah Pak. Jadi kami memakai wasit di sini, seperti pertanyaan Bapak, kami memakai satu wasit untuk di masing-masing kategori atau pada saat sudah bermain. Tim A dan tim B kami memakai satu wasit Pak. Tapi Bapak sampun bisa diterima atau wenten pertanyaan malih? Yang rasa cukup itu untuk urusan wasit. Nah, tapi saya kan daftar di 2 kategori, yang open sama intermediate. Nah, apakah itu nanti berpengaruh? Karena open saya duluan, pertandingan open kan duluan. Nah, nanti di intermediate saya daftar juga. Nah, apakah nanti di intermediate kami ada masalah? Terima kasih. Mungkin sebelum yang melanjut, permasalahan yang Bapak maksudkan ini ke masalahnya napi dumun mangdetan lebar. Ampun Pak, permasalahan dari intermediate yang Bapak ikuti dengan open yang Bapak ikuti. Nah, persyaratan open itu kan ada yang tidak pernah mengikuti kejuaraan open kan, persyaratannya salah satu. Untuk yang mengikuti intermediate, yang kan ada persyaratan yang tidak yang belum pernah mengikuti open dan menjadi juara kejurda maupun porprov. Nah, saya di open dan di intermediate itu. Oke, penjelasannya nih Kenton Pak, dari THB-nya tadi nih dia tidak pernah menjuarai. Dia tidak pernah menjuarai di open apapun juga. Enten yang dimaksudkan. Tidak pernah menjuarai di open, mungkin ada yang salah. Udah ya? Belum pernah menjuarai kejuaraan pickleball dengan taraf open. Itu porprov juga tak boleh, atlet porprov yang tahun ini yang tahun 2025 sebelumnya, porprov sebelumnya yang masih eksebisi itu masih boleh main. Jadi porprov tahun 2025 niki yang tak boleh, dan belum pernah menjuarai kejuaraan pickleball dengan taraf open.
Yang dimaksudkan niki open niki adalah yang luar daerah bisa ikut. Jadi se-open-opennya ikut yang enggak boleh. Kemudian mengenai hari berlangsungnya sudah kami bedakan biar tidak capek, Pak. Jadi open itu untuk main open 17 plusnya itu dilaksanakan hari Sabtu, kemudian intermediate itu dilaksanakan hari Minggu. Jadi ada jeda untuk istirahat. Oke, cukup. Terima kasih, Pak. Nggih, suksema muali, Bapak. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan kembali dari Bapak atau Ibu sekalian? Saya persilahkan. Baik, untuk yang Tri Pramo dipersilahkan. Baik, selamat siang semuanya. Mohon maaf nih baru bergabung. Apakah suara saya bisa terdengar? Iya, Pak. Ya, pertanyaan saya, bila mana nanti di hari terakhir, di hari Minggu, itu jadwal terakhir kan hari Minggu di kelas intermediate. Bila mana cuaca ini kan tidak menentu. Kalau misalkan sampai sore hari atau malam hari hujan, pertandingan belum selesai, bagaimana kebijakan dari panitia nih? Terima kasih Bapak, pertanyaannya Niki bagus ya. Kita juga sudah mengantisipasi hal tersebut karena situasi yang tidak menentu. Ya, sementara tidak ada permasalahan, tetap lancar, sementara. Untuk jikalau ini terjadi, termasuk force major juga, seperti aturan tadi, kita antisipasi lapangan indoor, Bapak. Sudah kami antisipasi barusan tiang koordinasi juga, sebelumnya juga sudah tiang koordinasikan seperti apa. Kita sudah menyiapkan lapangan indoor. Elingang malih tadi sudah kami memberikan ketentuan aturan yang berlaku 4 jam. Kita tunggu selama 4 jam itu, jikalau misalkan hujan reda dan lapangan bisa dipakai sebelum 4 jam selesai, berarti kita bisa pakai lapangan outdoor yang di Semantiara dengan ketentuan poin terakhir. Ya, misalkan 410, 47, 35 dan lain sebagainya tetap ini berlaku. Jikalau melewati 4 jam, hujan tidak reda, kita pindah ke lapangan indoor, jadi akan diulangi 0-0. Nih, karena sudah aturan dari panitia. Kenten, Pak. Nih. Ya, Pak. Ya. Baik, untuk Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan lagi? Jika ada, saya persilahkan. Baik, izin bertanya. Saya izin bertanya, Ibu. Baik, jika tidak ada yang bertanya, untuk acara selanjutnya ada. Baik, silakan yang ingin bertanya. Ya,
Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya. Kemarin sempat yang tanyakan terkait dengan jumlah peserta yang kebetulan ini yang punya murid ikut di kategori U17 yang double mix. Nah, di sini mengingat dengan jumlah peserta baru 7 peserta yang ikut di sana, karena kemarin sempat yang tanyakan dapat informasi jika kurang dari 8 peserta dalam satu kategori itu akan di cancel dan uang dikembalikan. Apakah pertandingan itu akan dilaksanakan atau dibatalkan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi semua kategori akan dipertandingkan. Kemudian jikalau ini ada ketentuan dari panitia jikalau di bawah 8 ya. Tapi mengingat juga ada yang di bawah 8 itu ada 77, ada 5 tetap akan dipertandingkan. Itu kami sebelum kita closing pendaftaran kebijakan dari panitia akan dipertandingkan. Hanya saja ada ketentuan lain nanti mengenai uang pembinaan. Ya, kemungkinannya ada prosentasenya atau apapun juga nanti di pembinaan. Yang pasti sama dapat piala, medali dan segala macam. Piagam juga komplit. Hanya saja karena pendaftarnya yang kurang dari 8, ada ketentuan nanti yang berlaku dari pihak panitia. Jadi semua kategori akan dipertandingkan, baik di bawah jumlah 8 peserta akan tetap dilaksanakan, tetap diberlangsungkan untuk pertandingannya. Nggih. Jadi Nike, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke MC. Bagaimana Baik, Ibu? terima Apakah kasih sudah bisa untuk diterima? ya, terima kasih untuk jawabannya, karena kemarin sempat bingung juga, kan kasihan juga kalau memang di cancel karena mereka sangat ingin ikut serta dalam kejuaraan ini. Terima kasih sebelumnya untuk jawabannya. Baik, sama-sama Ibu. Jadi selanjutnya masih di sesi tanya jawab. Jika masih ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ampura, dari rekan-rekan apa ada yang dipertanyakan mengenai aturan, jadwal dan lain sebagainya sebelum kita mengacu ke drawing, dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan nanti. Kami persilakan rekan-rekan sekalian untuk bertanya. Baik, karena tidak ada pertanyaan kembali dari Bapak dan Ibu sekalian, jadi untuk acara selanjutnya itu adalah drawing, jadi akan disampaikan oleh panitia pertandingan. Jadi untuk itu saya persilahkan kepada Bapak. Terima kasih Ibu Dai.
sebagai MC. Tiang akan jelaskan sedikit ya, karena ini adalah ada piala bergilir gubernur yang menjadi ikonik dari Semantiara Cup ini. Jadi penilaiannya seperti apa biar tidak ditanya-tanya kok dia dapat juara bukan saya, kenapa enggak tim ini yang semestinya dapat juara. Kami akan paparkan bagaimana penilaian untuk menjadi juara umum dari perolehan dan mendapatkan piala bergilir dari gubernur. Nah, piala bergilir gubernur ini akan diperoleh jikalau dari satu kabupaten atau kota menjadi perolehan medali emas terbanyak akan menjadi juara umum. Nah, ada pertanyaan sebelum lebar nih, King. Jikalau misalkan ada pemain yang ngambil ke kabupaten lain, misalkan Tiang sendiri bermain dengan kabupaten dari Gianyar, misalkan Buleleng dengan Gianyar, cara penilaiannya seperti apa? Apakah dia tidak dimasukkan dalam perolehan juara umum? Tetap akan dimasukkan, tetapi penilaiannya yang berbeda. Contoh, jikalau juara satu itu dari satu kabupaten yang sama adalah poinnya 3. Misalkan timnya itu Buleleng, baik itu mix ataupun double. Itu poinnya 3, dilihat dari kabupaten yang juaranya. Kemudian juara 2 juga sama, poinnya 2. Juara 3 poinnya 1. Nah, jikalau dia mix kabupaten, maksudnya adalah bukan mix dalam pertandingan atau kategori, tapi mix kabupaten, misalkan seperti Tiang, Buleleng, sama Gianyar, itu akan dibagi poin. Misalkan Tiang dan Buleleng Gianyar juara 1, itu akan dibagi poinnya dari 3 itu dibagi. Untuk Buleleng dapatnya 1,5 poin, untuk Gianyar dapatnya 1,5 poin. Itu berlaku di juara 2, juara 3 juga sama, juara 2 saya dapat 1, Gianyarnya dapat 1. Kalau misalkan juara 3 ya saya dapatnya 0,5 dan Gianyar dapat 0,5. Ini yang sudah kami di panitia sudah melakukan antisipasi untuk pertanyaan-pertanyaan kenapa ini, kenapa enggak itu, kenapa harus itu, enggak ini. Jadi kami sudah mengantisipasi, mencari solusi yang terbaik untuk bisa mendapatkan bagaimana caranya, bagaimana persyaratan memperoleh juara umum atau piala bergilir dari gubernur. Dan ini berlaku untuk semua kategori. Baik itu under 17, men atau woman, mix-nya juga. Itu berlaku untuk 17 plus mix woman, men's dan intermediate. Itu berlaku untuk semuanya. Sekali lagi semoga penjelasan apa yang saya paparkan ini bisa di rekan-rekan juga paparkan ke teman-teman yang lain yang bermain, biar tidak ada drama gumo di luar. Kami sudah menjelaskan seperti ini, inilah proses yang kami lakukan, karena mengingat agenda pertandingan atau kompetisi ini akan berlanjut tahun depan seperti ini juga. Kami berharap jadinya untuk tahun depan tetap fanatisme dari kabupaten itu ada. Kalaupun mencari dengan sitkon, mencari partner keluar daerah, ya resikonya, konsekuensinya adalah juara itu seperti saya jelaskan tadi, setengah-setengah poinnya. Dapat poin 3, juara 1 ya saya setengah, yang partner saya juga 1,5. Jadi tidak full 3. Itu saja penjelasan untuk memperoleh piala bergilir atau juara umum piala bergilir dari gubernur. Kita akan lanjut ke drawing. Untuk drawing kita akan mulai dari under 17 men.
Untuk di U17 ada 16 peserta, mungkin bisa di-share jumlah pesertanya. Untuk U17 men doubles itu ada 16 peserta, sudah kami catat dari semua kabupaten ada. Ini akan dilakukan dengan tidak seperti kita dulu manual, sekarang sudah ada otomatis, sekarang sudah pakai spinner, jadi tidak ada dari panitia campur tangan untuk ini lawan itu lawan ini, ataupun ini lawan ini, itu lawan itu. Jadi benar-benar kita sudah berusaha senetral mungkin. Kita akan lakukan spin untuk pool ya. Jadi kita akan lakukan sekali spin. Jadi nanti ada recordnya Niki, juga data semua akan kami juga share. Jadi kami benar-benar fair, tidak ada yang istilahnya di luar dari unfair. Ya, kita akan lakukan spin sekarang, mungkin bisa dilakukan start sekarang ya. Jadi sudah langsung bisa kalau mau cepat bisa di screenshot dulu. Nanti akan panitia sharing di grup untuk hasilnya. Jadi untuk peserta 16 kita bagi 4 pool dengan jumlah yang sama 444. Nah, untuk kelanjutannya Niki yang katakan dari awal, untuk kelanjutannya di 8 besar itu akan berlaku ABCD terus tetap ABCD. Jadi A1 ketemu dengan B2, C1 ketemu dengan D2, jadi A2 ketemu dengan B1, C2 ketemu dengan D1. Intinya urutannya adalah AB terus. Itu berlaku untuk semua kategori. Tidak seperti sebelumnya, mungkin ada yang ngambilnya jika ada 4 pool itu ACBD, enggak. Biar kita tidak begitu ngambil celok-celok yang bikin ribet juga, kita ambil tetap ABCD. Jadi yang tidak melihat ini siapa ketemu siapa, saya juga lihat. Jadi tetap untuk semua kategori itu adalah ABCD. Sekali lagi, A1 ketemu dengan B2, C1 ketemu dengan D2, kemudian di bagian bawahnya adalah A2 ketemu dengan B1, kemudian C2 ketemu dengan D1. Itu berlaku untuk semua kategori. Bisa di screenshot untuk tahu lebih awal kelanjutannya seperti apa nanti. Tolong diingat-ingat juga untuk di pool itu nyari 11 poin. Ampun, kita lanjut ke U17 woman sebelum ke mix.
berapa peserta itu? Nah, Niki yang ada pertanyaan tadi yang dimaksudkan itu dari panitia kalau di bawah 8 itu tidak diberlangsungkan, tidak diadakan, kami tetap adakan. Nah, untuk 7 ini kita bagi 2 pool, ada 4, 3, atau misalkan ada 3 juga 4, tergantung dari hasil spinner sebentar. Nih, jadi sekali lagi untuk U17 Women Doubles ada 7 peserta dan dibagi menjadi 2 pool. Sekali lagi dibagi menjadi 2 pool. Kita akan sebutkan dulu nama-nama, misalkan ada dari kabupaten yang belum tercatat, misalkan ya saya tadi juga ada salah, mungkin dari rekan-rekan tadi bisa dijelaskan. Ada pertanyaan, misalkan kita jelasan yang pertama ini, Adel dan Rani, Ramita Utami dan Kirana Aurelia. Kemudian ada dari Denpasar Niketot Skarini dan Ninyoman Agneta Serania Ardadika. Kemudian dari Klungkung, enten yang dari Klungkung Riking ya? Atau perwakilan dari Klungkung? Oke, jadi Klungkung itu ada 4, Denpasar 1, Buleleng 2. Oke, sudah komplit namanya Niki. Bisa kita spin sekarang? Langsung, Pak. Oke, kita langsung spin ya. Ya, bisa di screenshot kalau mau lebih cepatnya. Untuk kode-kode di depan ini kode-kode dari panitia untuk kabupaten biar tidak berpikir yang lain ya. Kenapa ini harus CC, AA, DD, ini adalah kode kabupaten dari panitia. Nah, keinginan kami juga biar tidak satu kabupaten itu nemplek. Misalkan ada 4 pool, satu kabupaten Buleleng mengirimkan 2 biar nggak di pool A saja yang dimnya, jadi kita pencar. Sedang ya, kita ke mix. Under 17 mix. Sebelum kita mulai, Niki tolong dicek dulu. Mungkin ada rekan-rekan yang tahu, yang juga belum tahu Niki. Agneta Cerania Ardatika, tadi kayaknya udah ya. Klungkung kayaknya itu. Ardatika dan IKD Surya Dinata, apakah Klungkung atau Denpasar Niki? Mungkin ada rekan-rekan apakah tahu ini dari Denpasar atau Klungkung Niki? Gianyar kayak apa? Oh, Gianyar ya? Gianyar nih keji Gianyar. Gianyar atau Gianyar kabupaten lain?
Untuk Agneta Nike aslinya dari Gianyar. Tapi kalau yang lain saya kurang tahu Gendan. Gianyar ya Kak. Oh, Gianyar. Oh, gini. Oke sih. Karena niki untuk penentuan kentennya, Pak. Juara umumnya nih ke. Kalau misalkan ada 2, jadi juaranya nanti ya setengah-setengah dapat poinnya. Tapi kalau misalkan Gianyar berdua, ya kita tuliskan nanti kabupatennya niki Gianyar. Jadi ampun komplit sami ya. Denpasar. Ada yang belum masuk di data sebelum kita spin? Ayo persilakan rekan-rekan. Dan Wentan, jadi kita bisa spin ya. Sampun Diki ya, sampun kalau mau yang lebih cepat ya Kang Yang numun screenshot atau di foto. Nanti kita juga share. Ini juga dari panitia akan share di grup kejuaraannya nih. Jadi ampun kita menuju ke 17 plus men. Oke. Mohon rekan-rekan sambil mengecek ya. Apakah ada yang belum termaktub atau tertulis atau dicatat dalam nama tim ini? Niki ada ini ya, seperti kita ketahui bersama Bastin dan Dipa ini bermasalah juga. Kalau misalkan kita pakai Karangasem, kemungkinan nanti biar tidak bermasalah di Jembrane.
Jembrana ada ya? Niki yang biar tidak ada permasalahan karena kita sudah menentukan dia ada di mana. Jadi kita pakai Bastion dan Dipa ini adalah Karangasem plus Jembrana. Walaupun tidak ada di kategori A, B, C, D, E, F, G dari kabupaten itu, kita sudah tahu bersama biar tidak nanti di kemudian hari ada permasalahan. Jikalau misalkan Dipa atau Bastion juara satunya, ya tetap itu dibagi Karangasemnya. Karangasemnya dibagi 2. Jika misalkan dia juara 3 dia, itu akan dibagi 1,5 untuk Bastion, 1,5 untuk Dipa. Oke, itu sudah menjadi ketentuan dari panitia. Kita ketahui bersama, Dipa dari Jembrana dan Bastion dari Karangasem. Jadi kita bisa tulis di sini Karangasem plus Jembrana. Mungkin ada yang lain juga yang sama seperti ini. Kami persilakan untuk rekan-rekan bisa memberikan masukan. Kalau ada yang mix kabupaten, bukan mix kategori ya, mix kabupaten. Jikalau sudah tidak ada permasalahan, kita akan spin ya. Untuk open men's double 17 plusnya kita spin. Untuk jumlahnya Nike ada 22, jadi kita akan bagi jadi 6 pool. Jadi enggak 6 pool. Jadi ada 6 pool, nanti akan ada babak. Untuk ini yang masih akan ada permasalahan ya, yang menjelaskan biar tidak ada dusta di antara kita bersama. Jadi ada 6 pool dan jikalau ada juara pool dan runner up pool itu masuk ke 12 besar. Ada 4 bagan pendahuluan yaitu A, B, nanti seperti urutan pertama saya akan tetap bagi menjadi A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, D, E, F. Otomatis A1 ketemu dengan B2 karena crossing, sistemnya crossing. Babak pendahuluan adalah ketemu di, mohon dicatat, A1 B2, kemudian E1 F2, A2 B1, E2 F1. Oke, jadi AB dan EF saja yang menjadi babak pendahuluan. Sisanya itu adalah menunggu. Jadi tidak ada buy. Karena kalau ada sistem buy itu mungkin habis karena 1 APS. Terlalu banyak. Jadi kita pakainya sistem pendahuluan. Intinya adalah sama.
Jadi sekali lagi AB dan EF itu menjadi babak pendahuluan. Sekali lagi saya tekankan AB dan EF yang mendapat babak pendahuluan. Oke, sudah siap untuk kita spin? Silakan kita spin sekarang. Silakan rekan-rekan untuk screenshot atau foto yang mendapatkan hal yang langsung. Dan ingat tadi Nike yang juga nanti hasilnya semua dia akan sharing di grup beserta dengan babak selanjutnya. Baik itu 8 besar, 12 besar, 4 besar. Sekali lagi yang ketemu di babak pendahuluan Nike adalah A, B, E, F nih. Jadi bagian atas, bagian bawah itu A, B, E, F. Sampun, kita menuju ke 17 plus woman. Hanya untuk Niki karena ada 5 pendaftar, kita akan pakai sistem semua ketemu. Jadi kita akan pakai sistem poin. Poin yang terbesar itu akan menduduki peringkat 1, peringkat kedua, dan peringkat ketiga. Hanya peringkat ketiga itu berlaku untuk semua kategori, tidak ada juara 3 bersama ya. Jadi semua akan ketemu Niki setengah kompetisi. Kok setengah? Jadi semua ketemu nanti Niki. Jadi ini tidak perlu di spin karena sebelumnya kita pakai 2 pool, tapi ada 2 pool, ada 1 pool yang jumlah pesertanya itu hanya 2, jadi tidak seimbang. Jadi kita pakai yang terbaik di antara 5 tim Niki. Jadi ini sudah tidak di spin lagi. Sekarang kita lanjut ke seperti itu Ji, Nika wenten salah kabupaten Nika Ji. Yang mana nih ke Pak? Nah, yang nomor 1 Nika Ji itu Denpasar. Oh bukan Bandung ya? Bukan. Denpasar itu bunga Ji, bunga. Oh ya. Itu semua Ji. Oh iya.
Oh, ini juga nomor 5 ya. Marin dan Vina, Niki, Karangasem plus Denpasar. Ya, kita udah tahu semua nih. Denpasar. Yang nomor 1 Niki Denpasar Badung atau Denpasar nih? Nike Denpasar, Ji. Oh, berarti Denpasar aja. Iya. Semua berarti Niki tidak di spin ya, dan ketemu semua. Cari yang poin yang terbesar, saling mengalahkan Niki. Ye. Kita lanjut ke U17 mix. 17 plus mix. Niki untuk kategori open mix double 17 plus. Yang pertama Nike Dewa Ayubija, kita tahu sendiri dari Gianyar. Dipa pertama itu dari Jembrane. Jadi nomor 1 itu ada 2 kabupaten. Bisa ditulis dan itu Jembrane, Gianyar, Jembrane plus Jembrane. Begitu juga sama untuk yang kedua Vina dan Juni itu Denpasar Gianyar. Sisanya sama ya. Ada yang jikalau ada kesalahan-kesalahan nanti sebelum mereka bermain, kami akan tetap mempertanyakan asal dari kabupatennya untuk menguatkan di skor pemimpin pertandingan atau wasit. Nanti di sana akan ditulis masing-masing kabupatennya, apakah dia kabupatennya di Gianyar saja atau Gianyar Jembrane seperti hal tersebut sudah termaktub ya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang dipertanyakan atau memberikan masukan dari nama-nama yang sudah ada. Nomor 8 Badung Gianyar, Ji. Badung Gianyar. Oh, nomor 8 Nanda Vedanta, Badung Gianyar. Iya. Semua mungkin dari yang lain, rekan-rekan yang lain. Benten? Ampun ya, kita bisa spin mungkin. Oke.
Silakan rekan-rekan. Kalau mau lebih cepat di screenshot atau di foto. Sampun kita ke intermediate untuk terakhir ya. Dari rekan-rekan yang lain apa sudah Sedikit, Gung. Nggih. Niku nomor 11, ya isi Bangli, pengenah si Bangli. Oke, siap Ibu tuh. Bisa. Ya, sukses semua. Swastiastu Ji, nike Tiang Denpasar Ji. Nomor berapa nih Kak? Nomor 1 Ji. Oh siap. Nih Bo di samping. Siap. Sampun, wenten yang ditambahkan lagi atau yang ada rekan-rekan yang belum masuk ke pencatatan tim yang bertanding.
Mohon izin, Ji. Siap, inggih. Ini untuk Tabanan ada salah ketik nama nih ke. Nomor berapa nih ke Bapak? Nomor 29 bukan Mardika tapi Martika. Pakai T ya? Nggih. Oke, nggih. Ampura Ji, ampura pamangan. Terus nomor 28 juga salah, Angga Danendra. Angga Danendra nggih. Nggih. Siap. Suksema Ji. Inggih mewali Bapak. Sampun nggih, wonten malih. Swastiastu. Assalamualaikum. Siap. Nikit yang dari SMA 1 Melayu. Nikit yang nak ngali hiburan begong. Ada je wayah-wayah gati pemain niki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi mentaken wayah napene niki. Ya, sami senior turun gunung niki mah. Dan sami nak tenten wayah niki cuma umur aja. Siap nih siap. Gopan wayah-wayah nih. Siap, guys. Semua. Siap. Ampun dados di kenten ya. Kita spin. Ampun. Dan Indra sudah. Oke, masih banyak yang belum nama lengkap, nanti gimana? Ampun niki nge, kita bisa spin nge. Ya, lanjut, Gung. Ya, siap. Untuk peserta ada 30, kita bagi jadi 80 ya. Ini rekan-rekan silakan untuk mau cepat bisa di screenshot atau di foto. Panitia akan share juga nanti di grup ya, jadi hasilnya. Saya lagi yang tekankan untuk babak selanjutnya setelah ketemu juara pool dan runner up pool, baik itu di 4 besar, 6 besar, 12 besar, 16 besar, itu berlaku sesuaikan dengan abjad A, B, C, D, E, ketemunya ya A, B, kemudian C, D, E, F, G, H. Itu berlaku juga untuk bagan berikutnya. Jika yang pertama ketemunya A, B itu adalah A1 dan B2, untuk bagan bawahnya adalah kebalikannya. A2 ketemu dengan B1. Yeah. Jadi yang belum bisa memberikan sharing gambar untuk bagan berikutnya, tetapi secara garis besar seperti itu, biar enggak nanti dibilang panitia tidak sportif. Enggak, yang dimaksudkan AB ini ke dalam hal ini adalah tim 1, tim 2.
tim 3, tim 4, ini adalah A, B, C, D-nya. Kita pakai huruf. Oke, sekali lagi yang Swastiastu, Ji. sampaikan. Oke? Oke, mohon izin Niki walaupun Niki dari Bleleng, kebetulan Niki teman tiang kuliah Dumun, Abut Diko, terus bukannya orang yang sama dengan Putu Adik Subani dan Kadek Lasudika. Itu kan orang yang sama Niki. Kenten, Ji. Di tim 5 dan tim 8. Tapi coba dikonfirmasi Dumun pangten salah. Nggih. Ampuru Ji, itu kok bisa 2 masuk Ji ya? Padahal Tiang udah konfirmasi waktu ini sama panitianya Ji. Oke, dan ini semua kalau misalkan ini mungkin yang kurang jeli juga dari panitia juga kurang mengantisipasi hal tersebut, yang kembalikan ke teman-teman rekan-rekan, apakah ini kita hilangkan di salah satu poolnya itu namanya, atau dengan plan B kita spin ulang. Spin ulang aja gitu. Dihilangkan Dumun namanya satu. Kalau Tiang. Kalau Tiang hilangkan salah satu Ji, tos 1 yang 5 sama 8-nya itu ya tos. Spin ulang aja, Ji. Yang tiang niku pemain ampun ngerang hilangan kan besik dan api Ji. Hapus kan besik niku. Niki dari panitia, karena kita by sistem jadi otomatis kita hanya memilih dari tim 5 dan 8, itu pun secara otomatis bukan pilihan kita ya. Jangan sampai memilih dari panitia memilih 5 hilangan, 8 nih didiamkan gitu, biar tidak seperti itu. Kita juga pakai spin, apakah di tim 5 atau di tim 8 kita hilangkan. Ya, kita juga pakai spin, kita pakai sistem yang bekerja. Jadi tidak kita yang menentukan. Kita akan spin ulang dari tim 5 dan 8 untuk menghilangkan salah satu nama yang sama. Oke, siap Ji, siap. Siap, biar tidak merusak semua karena ini sudah berlangsung Ki. Hanya saja kita hilangkan yang mana dihilangkan itu saja. Oke, siap Ji, siap.
Niki sudah siap untuk spin ulang. Jadi yang terpilih untuk spinnya itu yang diam ya. Misalkan yang terpilih tim 5 kan, berarti tim 8-nya yang namanya dihapus. Ini sedang diproses. Oke, sekali lagi yang pastikan yang terpilih di spin itu adalah yang tim yang tetap, yang tidak terpilih itu yang akan dihapus. Oke, kita spin sekarang antara dua tim tersebut. Sampun, berarti tim 8 yang masih, tim 5 namanya Abud Diko yang dihapus. Oke. Nanti Niki boleh di screenshot atau foto dan hasilnya Niki sekali lagi udah kesepakatan jadi di record. Tim 5 yang dihapus namanya Abud dan Diko. Jadi tim 8 yang terpakai. Ada perubahan sekali lagi di tim 5 Abud dan Diko namanya dihapus. Namanya tidak ada. Oke, ampun sepakat Niki? Sampun. Jadi Niki hasil drawing semua kategori. Untuk lebih jelasnya nanti akan di-share panitia dari hasil TM hari ini. Oke, sekali lagi yang mengingatkan secara keseluruhan kita semua untuk rekan-rekan yang hadir saat ini, hari ini, waktu ini, dan rekan-rekan yang tidak bisa hadir hari ini untuk saling menyampaikan bahwa kejuaraan ini dibentuk semoga menjadi agenda, tetapi dari apa yang saya lihat sudah menjadi agenda tahunan karena sudah berjalan 3 tahun, 3 kali perhelatan pertandingan ini. Mari kita bersama-sama sukseskan kejuaraan atau Semantiara Competition ini menjadi yang kita harapkan bersama. Lancar dari pelaksanaan, lancar dari hasil yang sudah diraih tanpa ada kendala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya sendiri secara pribadi dan dari panitia mungkin sebentar ada masukan lain lagi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Karena acara technical meeting telah selesai, maka selanjutnya saya tutup dengan doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.